Bagaimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, itu harus dijaga kesehatannya Bu. Iya. Baik Ibu Rina, untuk pendampingan individu kedua kali ini kita akan membahas 4 subtema, 4 pokok tema. Yang pertama yaitu refleksi diri, yang kedua refleksi pembelajaran Ibu terhadap modul, yang ketiga itu rencana merintis komunitas praktisi, dan yang terakhir kita akan melakukan fasilitasi diskusi dan prakarsa perubahan. Sudah siap Bu? Siap, bismillah. Nah, namun sebelum itu saya meminta administrasi untuk kegiatan hari ini. Dokumen ada Bu ya? Ada, Bu. Ada, Pak. Oke, saya terima dulu ya, mau periksa. Kemudian ini ada daftar hadir, maka di sini. Baik Ibu Rina, ini dokumennya sudah saya periksa, sudah terisi semua ya Bu. Nah Ibu Rina, kita sudah melakukan pembelajaran online ini hampir sekitar 2 bulan ya Bu ya? 2 bulan. Nah, kegiatan apa saja nih Bu yang sudah Ibu terapkan, sudah berjalan di sekolah Ibu? Kegiatan yang sesuai dengan apa yang saya pelajari, Pak, dari pendidikan guru penggerak ini, dari modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan. Kemudian Bu, untuk rencana tindak lanjutnya sendiri, agar ibaratnya kegiatan di sekolah ini bisa lebih lancar berjalan Bu. Selanjutnya saya akan terus belajar, Pak, terus berkolaborasi dengan rekan guru, kemudian memahami peserta juga. Begini Bu, saya sudah 2 bulan ini mengamati ibaratnya perkembangan Ibu Bu. Dari awal sampai akhir saya justru malah setelah mengetahui pendampingan individu yang pertama, saya mengetahui kemampuan Ibu itu seperti apa. Dan untuk pendampingan individu kedua ini, benar-benar kalau menurut saya itu perkembangannya Ibu sangat-sangat bagus. Alhamdulillah. Iya. Sama, Pak. Iya benar. Kemudian Ibu ES dalam mengerjakan semua tugasnya itu kalau saya pantau gerak cepat ya Bu. Alhamdulillahnya seperti itu yang saya suka. Semoga saja yang lain juga bisa seperti Ibu ES. Ini juga, Pak. Kemudian kalau semua makan saya apresiasikan itu benar-benar ke teman yang lain. Ini nih Ibu ES kalau yang jadi idola saya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Nah Ibu ES, pada pendampingan ini kita kan akan ada diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan ya Bu ya. Iya. Nah kalau boleh tahu visinya Ibu dulu seperti apa? Visi saya sebagai guru penggerak perubahan yaitu mewujudkan peserta didik yang berketuhanan, mandiri, dan mengedepankan musyawarah. Musyawarah, iya benar ya, menetapkan musyawarah. Nah untuk prakarsa perubahannya, Nah, untuk prakarsa perubahannya ya agar visi itu tercapai dengan pembelajaran yang bermakna, Pak, dan produktif. iya benar ya, harus pembelajaran itu bermakna biar Berkesan, Kak. Iya betul. Baik Ibu itu adalah kegiatan untuk kegiatan awal pendampingan individu ya Bu. Iya, Bu. Siap. Oke. Yang mana kegiatan inti pertama ini saya akan mengkomunikasikan dengan Ibu terkait dengan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah ya Bu ya. Nah Bu, selama 2 bulan ini ada tidak dukungan kepada Ibu untuk melakukan pembelajaran itu? Ada, Pak. Pertama dari kepala sekolah, yaitu memberikan waktu yang seluas-luasnya dalam artian ketika dalam belajar atau apa gitu diberikan waktu untuk belajar. Nah, dan harapannya ya bisa menjadi contoh bagi rekan guru yang lain. Kalau memang rekan guru yang lain kan dalam hal IT itu ada ya 1-2 yang saya belum kuasai, saya sharing dengan rekan guru seperti itu. Kalau dari keluarga mungkin Bu? Ada, Pak, sama suami. Boosternya ya, Pak ya. Jangan sampai ibaratnya tidak dapat dukungan dari Bu. Iya, wah, memang bahaya. Tentu Bu, pasti dapat ya Bu. Pasti, Pak. Nah, kalau dari ini Bu, dari ibaratnya dari kepala sekolah ataupun dari rekan sejawat, dukungannya dalam bentuk apa Bu?
kalau rekan sejawat mah itu ya berbagi ilmu ya Pak ya. Kalau dari Capsek berbagi juga tentang saran-saran plus sampai juga Pak kemarin tuh difasilitasi dengan laptop baru. Alhamdulillah, masya Allah hebat ya. Itu dukungannya benar-benar 100% Betul, Pak. dari kepala sekolah. Disediakannya laptop baru ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Memang nanti kalau semakin terkendala dengan laptop, pembelajarannya tidak bisa maksimal itu ya. Tidak Pak, iya untuk pembuatan media pembelajaran. Iya benar. Baik Bu, terkait dengan pembelajaran Ibu ada tidak Bu tantangan Bu? Nah pasti Ibu mengalaminya tantangan. Tantangan pastinya ada ya Pak, cuman kita kan harus bisa mengatasinya ya Pak ya. Iya. Ya, kalau tantangan untuk peserta didik ya paling kita mempersiapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kalau untuk lainnya yaitu ya tantangannya justru ada pada dalam diri sendiri Pak. Nah, gimana kita saya kan tidak hanya sebagai profesi guru, tapi sebagai istri juga, sebagai ibu dan warga masyarakat. Jadi jangan sampai ketika ada polemik kita, emosionalnya terbawa gitu, harus profesional juga. Nah berarti ibaratnya kalau tantangannya itu memang harus bisa-bisa mengatur. Nah berarti Ibu harus untuk menghadapinya ya. Cara menghadapi tantangan tersebut Ibu harus bisa mengatur segalanya. Harus bisa mengatur segalanya, baik itu waktu ya Pak ya, atau terus emosional kita juga dan iya seperti itu Pak. Ya Bu, agar pembelajaran guru penggerak ini Ibu dapat berjalan dengan maksimal, rencana tindak lanjut Ibu apa yang dilakukan? Ya pertama saya harus memotivasi diri saya sendiri Pak, harus tetap semangat ya. Yang kedua mengatur waktu, manajemen waktu itu penting sekali dan sampai tidak bisa diatur Pak, soalnya tugasnya Masya Allah harus bisa membagi waktu, apalagi modul 1.4 ya Pak ya. Iya, ini kebanyakan semua CGP mengeluh begitu melihat modul 1.4 ya. Kaget Pak, soalnya di 1.1 sampai 1.3 itu masih pemanasan media. Iya, jadi awas jangan kaget, hal berikutnya pun juga akan terjadi begitu Bu. Di paket modul 2 2.1 gampang, 2.2 memang, 2.3 nah itu lagi. Nanti Ibu jangan kaget lagi. Soalnya Pak sudah pembelajaran di modul 1.4. Itu untuk rencana tindak lanjutnya ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, kita beralih lagi ke refleksi tentang perubahan diri Ibu nih setelah mempelajari modul pada LMS ya. Yang kita sudah pelajari ada tiga. Nah Ibu, dari ketiga modul tersebut itu yang sudah Ibu dapatkan apa Bu? Ya, refleksi dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan HAD ya Pak ya. Ya setelah mempelajari itu saya menyadari bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Kemudian kita sebagai guru harus bisa menuntun dan membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya Pak. Dan juga kita harus menanamkan budi pekerti, yaitu cipta rasa dan karya. Dan pada akhirnya semuanya itu bertujuan untuk memerdekakan peserta didik agar lebih selamat dan mencapai kebahagiaan intinya. Merdeka belajar Pak. Itu. Nah, untuk refleksi di modul 1.2 tentang nilai dan guru penggerak, dari pembelajaran modul 1.2 ini saya memahami bahwa ya seorang guru itu ya harus menguasai ataupun memiliki kemampuan IQ, EQ dan SQ-nya Pak, agar bisa memberikan pembelajaran yang sesuai kodrat peserta didik dan tentunya ya bisa mewujudkan nilai-nilai penggerak baik di sekolah maupun keluarga dan di masyarakat. Dan untuk refleksi di modul 1.3 ya tentang visi guru penggerak dalam modul ini saya dapat mengetahui strategi, rencana dan dalam mewujudkan ini visi dengan memahami manajemen inquiry apresiatif Pak dan menyusun tahapan baca itu. Saya juga merumuskan visinya, merumuskan prakarsa perubahannya dan melalui tahapan baca itu. Nah Bu, dari materi Ibu yang sudah dikuasai ini dari hal tersebut, apakah sudah diimplementasikan di dalam kelas atau di sekolah? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Untuk modul 1.1 dan 1.2 kan berkesinambungan ya Pak. Iya. Nah dalam implementasinya itu saya
melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak, mengarahkan dan membimbing potensi peserta didik Pak dengan pembelajaran yang inovatif. Nah, di dalamnya kegiatannya itu saya melakukan praktek, ya, praktek itu waktu itu SPDP Pak. Kemudian mengadakan pengamatan dan diskusi. Nah, Bu, Ibu kan sudah menerapkan ini di kelas. Iya, iya. Terjadi perubahan apa terhadap peserta didiknya? Ada Pak, alhamdulillah. Satu, peserta didik itu kan dengan diskusi anak bisa bekerja sama Pak, tentunya juga mandiri dan dia lebih kreatif lagi Pak. Kreatif karena kemarin kan praktek tuh, jadi bisa menghasilkan suatu karya. Setelah Ibu mengetahui nih, sekarang perkembangan peserta didiknya Ibu sudah bagus, sudah bisa bekerja sama, mandiri, menghasilkan karya. Iya. Perasaan Ibu seperti apa? Alhamdulillah senang Pak, senang dan bangga sekali, Masya Allah ya. Bisa ya, semoga bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Amin, ya Bu ya. Kemudian Bu, Ibu kan sudah berbagai macam penerapan di dalam kelas, baik itu di sekolah atau di mana saja. Kalau menurut Ibu, praktik simulasi yang paling baik menurut Ibu apa nih? Yang paling berkesan bagi? Praktik simulasi dalam mengajar? Iya, mengajar atau apa? Ya kalau dalam mengajar ya tentunya harus sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran Pak. Ya tentunya ya tahapan dalam pembelajaran kan ada 3 ya, kegiatan awal, inti dan akhir ya bisa terlaksana seperti itu. Kalau untuk hal yang mungkin Ibu perlu tingkatkan kembali, saya kurang maksimal di ini, saya harus ditingkatkan lagi, kira-kira ada tidak? Ada Pak, ya yang paling krusial ya di pembelajaran itu sih, paling saya akan mencari referensi Pak, referensi atau ide lain dalam untuk pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Oh, iya, baik. Itu terkait dengan refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul, ya Bu ya. Untuk berikutnya Bu, saya akan tanyakan tentang rencana merintis komunitas praktisi ini di sekolah ini. Nah, kemarin pas waktu kita Lokakarya 1 ada membahas tentang komunitas praktisi. Ibu masih ingat tidak mengisikannya komunitas praktisi apa? Ya, komunitas praktisi yang sudah saya ikuti walaupun sebagai anggota ya Pak ya. Iya. Yang pertama itu di gugus Pak, tingkat gugus. Kemudian KKG, kerja dulu. Kelas 6 di situ saya berperan sebagai sekretaris Pak. Sekretaris kelompok kerja dulu untuk kelas 6 saja itu. Nah, untuk rencana Ibu sendiri, apakah sudah membuat ataupun merintis komunitas di sekolah Ibu sendiri? Ya, kalau untuk merintisnya Mak sudah Pak, dengan melakukan percepatan awal yaitu melalui sharing Pak, maka disadari gitu dengan rekan guru lain dan kemarin itu kan mau ada supervisi waktu itu Pak. Nah dari kelas 2 Ibu Sri sharing ke saya, Bu Her, ini saya nih mau menampilkan slide ini, kira-kira mana nih yang perlu ditampilkan dan yang tidak ya saya kasih masukan. Kemudian sharing lagi dengan Ibu Juweda yang menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir itu kemarin saya sharing itu sama Pak Reski tentang IT Pak, ada beberapa yang saya belum pahami dan tanyakan dan akhirnya berbagi. Nah, Itu iya, awal iya. merintisnya mungkin ya. Iya betul ya Bu. Iya. Jadi ibaratnya tidak melulu informasi itu dari Ibu ya, Iya, yang iya. diperoleh, tapi justru malah dari orang lain, guru lain justru malah Iya. kita juga dapat ilmunya ya Bu ya. Iya. Maka dari itu kita harus saling berbagi dalam melakukan komunitas praktisi ini. Ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, ada tantangan tidak dalam merintis ini? Tantangan itu pasti ada ya Pak ya. Ya dalam satu wadah sekolah itu ada saja guru yang kurang respon gitu. Ada lagi yang respon seperti tadi tuh ada Ibu Sri dan Pak Reski. Paling tantangannya di situ ketika ada rekan yang kurang respon gitu Pak. Nah itu menjadi tantangannya. Dari adanya kurang respon dari Iya. rekan sejawat itu, Iya. untuk mengatasinya Bu, Nah, seperti mungkin kita berkomunikasi dengan baik ya Pak, kita ngobrol dari hati ke hati gitu Pak, tentang apa sih kendala atau proses yang ada kita untuk mencapai tujuan kita bersama gitu. Kan dalam satu sekolah kita harus bekerja sama ya Pak. kerjasama, iya Mewujudkan. betul. Nah, dalam merintis komunitas praktisi ini, bagi Ibu ada hal yang menarik tidak? Hal yang menarik. Ada Pak. Ya kita bisa ya berkumpul bareng gitu dalam pemecahan masalah, sharing, pembelajaran itu yang menarik Pak. Iya. Kita dapat ilmu dari teman lain. Iya benar ya. Iya. Enaknya kalau kumpul bareng sama teman-teman, ibaratnya kompak. Enak ya, iya, itu iya, menarik ya. Jadi keluargaannya ada ya Pak Iya. ya. Mungkin dari situ nanti akan muncul
Nah, untuk strateginya Bu, biar Ibu lebih cepat melakukan merintis komunitas praktisi. Ya, karena di awal kita sudah dengan percakapan awal dengan sharing Pak, ya mungkin strategi yang kedua kita mengajukan ke kepala sekolah mungkin bahwa kita akan membuat komunitas belajar gitu Pak. Terus kemudian setelah itu ya baru kita kalau disetujui ya kita ini membuat jadwal apakah itu 1 minggu sekali atau 2 minggu atau sebulan sekali. Itu jadi strateginya ya Pak ya. Kita komunikasikan dengan kepala sekolah, apabila sudah berjalan, nantinya itu bisa contoh bagi sekolah lain, dan sekolah lain juga akan menghitung atau mengikuti seperti sekolahnya Ibu. Iya, ya Bu. Nah Ibu, itu terkait dengan rencana merintis komunitas praktisi ya Bu ya. Semoga saja Ibu dapat terlaksana dengan cepat ya Bu. Bisa jadi contoh untuk sekolah lain nantinya. Kan tujuannya komunitas praktisi ini nanti saling berbagi ilmu. Tidak ada yang perlu merasa hebat-hebat ya. Kita sama ya, Pak ya. Iya, bareng-bareng. Baik Ibu, hanya di situ untuk komunitas praktisi ini kita akan berlanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu tentang memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah Ibu. Sudah siap Bu? Siap Pak. Untuk segala sesuatu ini sudah siap ya Bu? Sudah. Sudah prepare semuanya? Sudah. Baik, terima kasih Ibu. Kalau begitu kita langsung saja ke kegiatan berikutnya. Sama-sama Pak. Iya. Disiplin waktu ya Pak sudah datang, alhamdulillah dan sehat ya Pak. Kemudian juga permohonan maaf kami barangkali dalam penyambutan kami ini terdapat kekurangan Pak. Mohon maaf inilah kami dan mudah-mudahan kedepannya kami mendapatkan apa namanya ilmu yang bermanfaat nanti sehingga kami ini kedepannya bisa mengembangkan dan bersama-sama memajukan sekolah kami. Kemudian juga mungkin ucapan terima kasih dan sebanyak-banyaknya Bapak menyempatkan waktu untuk mengadakan pendampingan individu yang kedua ini kepada CGP kami. Dan untuk selanjutnya saya pasrahkan acara ini kepada Ibu CGP dan Bapak rekan praktik mungkin karena dalam hal ini ya Ibu menurut baik ya mendukung sepenuhnya mangga silakan. Itu saja Bapak hormati Bapak Ibu Ernawati sebagai Kepala UPTD SDN 1 Mekarsari, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPTD SDN 1 Mekarsari beserta CGP saya, dan anak-anakku yang saya banggakan yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini ya. Tujuan utama saya adanya di sini, yang pertama adalah saya ingin bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu Guru yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini dapat mengangkat umur kita, amin ya rabbal alamin, dan menambahkan saudara kemudian dan menambah rezeki bagi kita sendiri, amin. Dan tujuan yang kedua, yaitu saya di sini akan melakukan pendampingan individu yang kedua terhadap CGP saya, yaitu Ibu Herlina, yang mana Ibu Herlina ini nanti akan saya diskusikan atau mendampingi untuk melakukan presentasinya, yaitu dengan memfasilitasi diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala UPTD SDN 1 Mekarsari Ibu Ernawati MPD, jadi yang terhormat pengajar praktik CGP Angkatan 9 Bapak Casto SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru UPTD SDN 1 Mekarsari, dan peserta didik perwakilan dari kelas 6. Baiklah Bapak Ibu, adapun di awal kegiatan ini yang perlu saya sampaikan bahwa di sini tujuan kegiatannya adalah saya akan memfasilitasi diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahannya. Namun dari kegiatan ini tidak akan merubah visi sekolah yang sudah ada ya Bapak Ibu. Cuma di sini kita akan belajar menjelaskan gambaran tentang merumuskan visi sekolah Bapak Ibu. Baiklah, kita mulai saja Bapak Ibu. Sebelumnya, sebelum membuat visi sekolah, saya itu berefleksi dulu Bapak Ibu. Berefleksi diri dulu tentang imajiku, tentang muridku di masa depan. Ya, saya itu menggambarkan murid saya di masa depan itu bagaikan pohon mangga. Pohon mangga ini di mana pohon itu bisa
membuat makanan sendiri, dan dari bagian-bagian pohon itu bisa bermanfaat untuk kehidupan. Artinya murid saya ke depan itu di usianya yang produktif tidak akan terpengaruh ya, tidak terpengaruh oleh zaman, justru memberi pengaruh pada lingkungan. Itu gambaran murid saya di masa depan, Bapak Ibu. Saya dapatkan seperti ini. Nah, dari gambaran ini Bapak Ibu, harapan saya dan menjadi rumusan saya Bapak Ibu. Yang pertama, saya ingin saya ingin menjadi manusia yang berketuhanan itu. Dan yang kedua, belajar adalah kebutuhan, terinspirasi dari kecil. Ketika di jadi pembina, makanya belajar itu adalah kebutuhan. Dan yang ketiga, menjadikan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, sehat, dan menjadikan rumah kedua bagi murid. Dan yang keempat, musyawarah. Ini harapan saya Bapak Ibu. Harapan ini saya jadikan rumusan sebuah visi. Dan dari ini saya simpulkan menjadi satu kalimat, dan itu menjadi visi saya. Visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berketuhanan, mandiri, dan mengedepankan musyawarah. Visi saya Bapak Ibu. Adapun alasannya yaitu menyadarkan peserta didik bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan yang mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga peserta didik itu akan sadar dan tahu ya bahwa dimanapun berada kita ini ada yang mengawasinya, sehingga memahami bahwa belajar adalah suatu kebutuhan dan menuntut dan menanamkan peserta didik bahwa yang namanya belajar itu sampai akhir hayat. Ada juga dalam agama kita ya, Pak Pipi, di hadisnya tuh belajar itu sampai akhir hayat, bahkan dimana tuh sampai ke negeri Cina pun ya, dia harus mengejarnya. Kemudian mendorong dan menguatkan sikap mandiri sehingga peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekolahnya dan memegang sikap kekeluargaan sehingga setiap warga sekolah dan wali murid ini berkontribusi ya dalam permasalahan sekolah dan mengedepankan musyawarah. Nah, dari visi ini Bapak Ibu, untuk mewujudkannya ini saya melakukan perubahan, yaitu dengan apa untuk mewujudkan visi saya tadi itu. Nah, dengan cara pembelajaran bermakna dan produktif. Insya Allah dari prakarsa ini murid yang bagaimana? Nah, Bapak Ibu silakan impiannya murid yang bagaimana itu? Bisa dimulai Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ke depan menuliskan, ya, mendidikan murid yang apa gitu. Nah, bisa dimulai Bapak Ibu. Silakan mulai dari sana. Dingin, Miss. Ibu boleh. Ditulis. Iya Bu. Nanti kita akan menarik kesimpulan visinya apa. Nomor 1. Oh, satu ya. Satunya dia Pak. Ya, ketik, tanya ketik. Oke. Nah, di situ. Iya. Mendidikan murid-murid yang Berakhlak mulia. ya, mendidikan murid seperti apa Pak? Yang jelas tidak seperti Nanang. Karena yang pintar kayaknya dapat. Mulia. Ya, terima kasih untuk tangan Pak Gubernur. Kamu silakan Ibu C. Ya mimpi ya, tapi mudah-mudahan jadi kenyataan. Iya. 3-4 siswa ada satu pertanyaan. Jawabannya saja ya. Jawabannya sana. Nah, Ya. apa gitu? Ya, kayak impian mah. Iya, Bu. Tapi kira impiannya tuh kira jadi kenyataan. Iya. Padahal mengisinya hanya satu kata atau dua kata saja itu setiap gitu. Oh ya, satu kata dua kata aja katanya. Ya boleh. Tepuk tangan dulu Ibu. Memimpikan murid-murid yang mengingat Tuhannya dan mandiri. Lanjut Anda, Pak Rizky. Satu
semuanya 5 guru gitu. Kalau kemudian ada satu pertanyaan dulu ada berarti ada 5 ya. 2, 3, ya 5. Bahasa Indonesia, nama bahasa Indonesia. Ya, kita dong, Pak Rizky memimpikan murid yang kreatif dan imajinatif. Mantap ya. Yang dulu, ayo yang dulu gak apa-apa di sini. Gimana Pak? Iya. Gimana aja? Tidak bisa lah. Tulisannya dikit tapi dia bagus. Tapi yang bicara panjang-panjang sendiri siapa lagi? Ya, tepuk tangan dan pasangan. Kami memimpikan murid yang tidak pernah melupakan jasa muridnya. Masya Allah, mantap. Satu lagi, Pak Bibi. Rumah pala kenaran kayak gini. Hampir 34. Jadi pangkalan aja. Biasa Bu. Bakal lulus Bu. Raya orang Bu. Ya itu kaitannya anak berarti. Yang dong buat Pak Bibi. Akhirnya di pertanyaan kedua istri ya, ikut berpartisipasi. Ya, dari Pak Bibi memberikan murid yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan sesamanya. Gimana kalau untuk satu kalimat itu disimpulkan dulu? Jangan Sama apa, semuanya. nanti. Iya, semuanya. Oke, baiklah untuk yang kalimat kedua, Bapak Ibu, saya percaya bahwa murid adalah apa ya? Next. Ini banyak kejutan ya di YouTube. Yang paling seksi. Dengan keunikannya ya. Berarti judul kita Tuhan. Jangan bagi buntut ya, agar lebih inovatif ya. Inovatif, tepuk tangan buat Pak Rizky. Lanjut. Dari siapa nih? Maksudnya di sekolahnya apa? Di sekolah ini, Malu dan guru lain itu meyakini apa? Dan sekolah Ya. kita boleh. Tadi biar nama bisa lebih maju dan dibujuk bisa merubah karakter, apalagi Pak Rizky ini bersinergi agar lebih inovatif dari SDDT, PAI, WJOK bersinergi. Ya sebagai yakin sebagai Sebagai sarana sarana pendidik pendidik. Oh ya, pendidik. dan mengajak generasi yang masa depan anak. Meyakini bahwa pendidik ini sebagai sarana ya Pak ya, betul sekali, sarana generasi masa depan murid ya Pak ya. Masa depan anak yang lebih baik. Lebih baik. Mendidik sebagai sekolah. Iya, ya, sebagai aset modal ya. Lanjut terakhir dari siapa? Ibu Sri, Pak Bibi dan saya sekalian Pak Bibi. Taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taat baik taat dan patuh pada Tuhannya. Ya. Selesai kalimat rumah kelima dan terakhir keenam. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kegiatan diskusi ini cukup sampai di sini ya Bapak Ibu. Gambarannya seperti itu dalam merumuskan atau membuat visi sekolah dan bahasa perubahannya. Nah, kesimpulannya
meningkatkan beberapa warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik. Syukur-syukur ada dari itu paling murid ya bisa ya Bu ya. Iya, itu kesimpulannya. Dan dalam merumuskan visi ini kita tidak bisa merumuskan visi sendiri. Ya tadi itu kita harus melibatkan komponen-komponen sekolah. Kesimpulannya itu Bapak Ibu. Iya. Ya, alhamdulillah dari diskusi tadi yang kita sudah mendapatkan visinya, yaitu rental money, religius, terus tanya normatif, berbasis digitalisasi, mandiri dan kreatif. Tepuk tangan dong, adik-adik. Visi kita. Ya, baiklah Bapak Ibu, demikian penyampaian yang fasilitasi diskusi visi sekolah ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila yang terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Rina gimana nih Bu? Perasaan Ibu setelah menyelesaikan memfasilitasi diskusi? Alhamdulillah belum Bapak. Sudah plong ya, Banyak pembelajaran yang didapat. Iya, akhirnya sudah selesai juga memfasilitasi pendampingan ini ya Bu ya. Kemudian Bu, dalam pembelajaran ini untuk pendampingan individu yang kedua ini Bu, kira-kira hal menarik apa nih Bu yang Ibu dapatkan dari awal sampai akhir pendampingan individu kedua? Alhamdulillah yang menariknya itu saya bisa mempresentasikan di depan komponen-komponen sekolah. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa karena saya itu jarang sekali Pak itu tampil apa sih ya di depan tuh Pak, yang melatih mental juga. Berarti hal yang membuat Ibu menarik itu alasannya karena apa? Alasan menariknya karena tapi di depan Pak mempresentasikan dan memfasilitasi kegiatan tadi. Fasilitasi ya, jadi ibaratnya itu yang menjadi alasan. Nah Bu, dari tadi saya juga melihat Ibu sangat komunikatif ya. Kemudian Bu, hal menarik tadi sudah selesai. Nah, kalau menurut Ibu dalam tadi presentasi itu yang sudah baik menurut Ibu dilakukan ini apa? Yang sudah baik, saya bisa ini Pak berkolaborasi dengan komponen sekolah ya, ada kelas sekolah, ada guru peserta di dalam diskusi visi sekolah tadi. Ada tidak Bu hal yang perlu ditingkatkan agar Ibu nanti lebih maksimal lagi? Banyak sekali. Yang pertama ya harus rajin belajar Pak, menambah kosakata supaya ketika dalam memimpin atau tampil di depan itu lebih komunikatif lagi, terus supaya ya terus menambah jam terbang Pak. Ketika ada kegiatan apa itu saya terlibat langsung di dalamnya. Itu tujuannya biar Ibu sudah terbiasa. Terbiasa betul Bapak. Saya berbicara di depan ya, tidak ada rasa grogi. Kalau komunikasi jadi lancar ya Bu ya. Iya Bu. Tadi juga saya dari awal sampai akhir itu memang Ibu masih meraba-raba gitu dalam berbicara mempresentasikan. Tapi kesininya saya lihat alhamdulillah sudah komunikatif, sudah bagus sudah untuk dilakukan. Jadi tidak terbang lagi. Nah, hanya saja Ibu memang butuh jam terbang lagi. Biar lebih wow lagi. Nah, di guru penggerak inilah Bu, nanti Ibu akan belajar seperti itu. Iya, sedikit demi sedikit Pak, dari ruang kolaborasi mulai belajar ngomong dengan berpendapat, apalagi di kegiatan aksinya benar-benar nyata beraksi. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan pendampingan individu ini sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, dari awal sampai akhir tanpa adanya kendala. Baik Ibu, ini adalah kegiatan penutup yang sudah kita lakukan nih. Kita sudah melakukan refleksi di kegiatan akhir ini. Mungkin saya sebagai pengajar praktik Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sama-sama Pak, saya juga masih banyak kekurangan, mohon maaf, mohon dimaklumi dan cara untuk membimbing. Iya, siap.